Lah kowe malah galau. Tuku bawang kleru mrica wis kebajot sayang mung dianggap kanca. Goblok. Maka rasa cinta ini menjadi mahal. Demikian juga ketika kaitannya dengan pemimpin. Satu saat saya ditanya, sebenarnya pemimpin itu boleh nggak sih dikritik? Boleh nggak kayak Pak Ganjar itu dikritik? Boleh nggak kayak Pak Jokowi itu dikritik? Karena yang terjadi hari ini, mohon maaf, orang itu kalau sudah benci dengan pemerintah, baik seperti apapun tetap saja benci. Tapi sebaliknya, kalau kita itu sudah senang dengan pemerintah, seburuk apapun tetap dipuji. Kalau posisi saya sebagai orang NU, saya mengambil posisi yang wasatiyah, karena Allah berfirman dalam Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasat itu artinya tengah. Bedakan antara wasat dengan wastun. Kalau wastun itu, kalau ini wastun, mohon maaf, kalau ini wastun, tengah, tidak tengah-tengah pas, bisa di sini, bisa di sini. Tetapi kalau wasatun itu tengah-tengahnya pas. Dan luar biasanya lagi apa? Ayat ini terletak di pertengahan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ayatnya berapa? 286. Dan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton itu terletak di ayat 143. 143 kali 2 sama dengan 286. Lah, sikap keagamaan dan sikap kenegaraan saya, kebangsaan saya, itu saya mengambil posisi di wasatun, tengah-tengah. Maka dikatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya. Kalau ini tidak tengah-tengah, kalau tengah-tengah itu nggak panas nggak dingin, kalau ini panas banget. Baru hari ini saya jadi pembicara kepanasan, ya itu. Ya maklum panitia anggarannya cekak. Nggak tahu saya subsidi dari Pemprov itu banyak apa enggak, kok sampai nggak kuat nyewa kipas angin lah kira-kira. Panitiane sok sibuk. Wis tuwa jilbabe pink. Maka coba Anda lihat hari ini orang yang benci dengan pemerintah, sebaik apapun kinerja pemerintah itu dicaci maki. Bahkan kadang-kadang caci makiannya ini berlebih-lebihan. Maka ketika saya diundang sama keluarga alumni mahasiswa UGM Kagama, yang ketuanya kebetulan juga Pak Ganjar di Jakarta, saya bilang, laju inflasi di Indonesia hari ini yang paling dahsyat itu ada dua. Yang pertama adalah inflasi mencaci, yang kedua adalah inflasi minta maaf. Lah ini, kalau lagi demo, Jokowi bunuh, gitu kan. Begitu tangkap polisi, maaf, saya khilaf. Coba kita lihat satu contoh yang kita bisa ambil di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid ini khalifah yang juga sering salah seperti kita. Satu saat ada ulama ini keras mendatangi Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia mengatakan apa? Wahai khalifah, ini nasihun lak, saya pengen menasihati anda. Famusadidun alaika, tapi sorry, saya nggak butuh tisu, tapi saya butuh kipas angin, gitu kira-kira. Jaluke apa diwenehi apa kan pokok. Ini nasihun lak, kata ulama ini. Famusadidun alaika,
Tapi mohon maaf, nasihat saya ini agak keras. Dia bilang begitu, nasihat saya kepada anda ini agak keras loh. Famusadidun alaika. Kemudian dilanjutkan apa? Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an. Tolong anda jangan marah sama saya. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada anda. Siapa yang dimaksud? Harun dan Musa. Musa dan Harun. Ilaman huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Yang dimaksud siapa? Fir'aun. Jadi Musa dan Harun itu pernah diutus oleh Allah untuk menasihati Fir'aun. Yang Fir'aun dalam Al-Quran disebutkan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai hebatnya Fir'aun itu, mohon maaf dek, Fir'aun itu kalau kehujanan yang pilek bukan hidungnya tapi air hujannya. Kalau mangan sambel sing mules dudu wetenge sambele. Sama dengan Fir'aunnya Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya. Itu luar biasa ini. Jos pokoknya. Tapi apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qaulan layyina. Musa, Harun, berkatalah kamu kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Pertanyaannya begini, saya tidak akan membela Pak Jokowi, tapi kalau ada orang kemudian demo pemerintah dengan bahasa yang kotor, sadis, pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi itu lebih buruk daripada Fir'aun? Pertanyaan saya, kok bahasanya sampai kasar seperti itu? Kalau saya fair, karena saya umatun wasaton, pemerintah benar saya dukung. Contoh soal program unggulan presiden, SDM unggul Indonesia Maju, saya dukung. Karena memang kekurangan kita di SDM. Di Indonesia itu terlalu banyak pendapat tapi kurang pendapatan. Ini orang Indonesia. Terlalu banyak pendapat, kurang pendapatan. Tapi kalau pemerintah ini jelek, saya berhak untuk mengkritik. Contoh, beberapa waktu yang lalu saya ramai di medsos itu gara-gara Menteri Hukum dan HAM itu membandingkan dua kawasan, Menteng dan Priok, sampai di demo di Kemenkumham. Di demo gara-gara apa? Menteng itu orangnya baik-baik, sementara Tanjung Priok karena keras maka identik dengan kriminalitas. Oh, saya marah karena saya adalah penceramah di kalangan kaum marginal, orang-orang yang bertato, yang rambutnya acak-acakan, yang telinganya ditindek, baik menggunakan mor, baut, mangkokan, pelek, sak piturute gitu loh, atau yang badannya ditato. Kayak kemarin saya di Surabaya ada preman badannya gede, perutnya gendut, perutnya ditato beduk. Luar biasa. Itu tato apa nak? Beduk kiai. Perutmu kamu ketato beduk? Iya. Tutuke neng di, neng sore. Oh tak golek ra ketemu. Saya nggak sependapat ketika keras ini diidentikan dengan kriminalitas. Saya pikir nggak ada hubungan yang korelasi yang apa ya, yang bisa diterima oleh akal lah. Saya bilang justru kadang-kadang, yang bukan kadang-kadang, seringnya yang merampok uangnya negara itu bukan orang yang keras, tapi orang yang berbaju rapi, yang justru rambutnya rapi dan berdasi di ruangan AC yang dingin. Iya, kalau ruangan panas gini nggak ada yang makan uangnya negara, beneran. Kipas anginnya dadak njaluk kok. Saiki kok lemune gitu loh. Ora apa-apa Mas, kalau kamu dibully lemu jawaban ora apa-apa, aku lemu mergo mangan sego, daripada awakmu kuru gaweane mangan konco. Iya. Sing lemu yes. Nggak ada kaitannya antara keras dengan kriminalitas. Saya sekian banyak contoh orang yang kelihatannya arogan tetapi justru dia orang baik, sementara para koruptor itu biasanya malah bajunya rapi, berdasi dan lain sebagainya. Nah, kayak kemarin saya pengajian di Kalimantan, jalannya jelek, sopirnya bilang ini yang rusak jalan ini truk-truk gandengan itu loh Kiai. Saya jawab Anda salah,
Yang rusak jalan itu bukan tergandengan tapi mobil mewah. Lah kok bisa Kiai? Iya, uang yang seharusnya dipergunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Rungokno Pak. Sebaliknya, kalau kita itu sudah terlalu cinta dengan pemerintah, kadang-kadang nalar kritis kita itu tidak ada. Maka disinilah kemudian mencintai negara itu harus proporsional, dan rasa cinta itu hari ini di Indonesia sangat mahal Pak. Maka orang berbeda sedikit dianggap musuh, sehingga era kekinian orang Indonesia itu yang terkenal dengan orang yang ramah, orang yang menyenangkan, sifatnya gotong royong dan lain sebagainya, semakin kesini semakin hilang Pak. Saya kasih contoh ya, jangankan kok sesama umat Islam, jangankan sesama umat beragama lain, seumat saja kita hari ini begitu berbeda pendapat, kita dianggap musuh. Dan saya kemudian lebih bersedih, kenapa? Karena munculnya orang-orang yang membenci negara ini hari ini justru berkedok dengan agama. Dalihnya ini adalah agama, ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, tapi menggunakan dalil-dalil agama. Maka kemudian karena kebencian kepada pemerintah yang memuncak, mereka akhirnya mengatakan apa? Ini negaranya tauhid, Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia, demokrasi harus diganti dengan sistem khilafah, minimal NKRI bersyariah. Saya bilang, yang dimaksud NKRI bersyariah itu seperti apa? Indonesia itu kurang syariah seperti apa? Saya pengajian di mana-mana sampai ke Papua, nggak ada. Saya besok, mas dari Papua ini, tanggal 8 Juni saya pengajian di kota Jayapura di 3 lokasi, dan panitianya sebagian kawan-kawan saya Nasrani. Kurang syariah apa bangsa Indonesia ini? Jangan kemudian hanya gara-gara kasus 1-2 kasus ini menggambarkan Indonesia secara umum dengan mengatakan demokrasi ini gagal, maka harus diganti dengan sistem khilafah. Tapi kan banyak Gus ulama-ulama yang dikriminalisasi. Tolong bedakan kriminalisasi ulama dengan ulama yang kriminal. Kalau ada ulama berbuat kriminal ditangkap sama Pak Kapolres, itu namanya bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu ngundang kiai mulai diamplopi, lah itu kriminalisasi. Makanya itu bisa dilaporkan ke kantor polisi atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Hati-hati. Kok diamplopi isinya cuman sedikit, pasalnya beda lagi, 335 perbuatan tidak menyenangkan. Hati-hati. Betul Pak Jaksa ya? Betul ya. Bedakan antara kriminalisasi ulama dengan ulama yang kriminal. Sehingga pikiran-pikiran ini sekarang, mohon maaf, semakin kesini ini semakin menjadi-jadi Pak. Betapa kemudian YouTube saya yang berbicara anti khilafah, saya dibully habis-habisan, tapi saya nggak ada urusan. Kenapa? Karena organisasi saya yang saya ikuti, Nahdlatul Ulama, amanat didirikan Nahdlatul Ulama itu dengan 2 amanat. Yang pertama adalah amanat keagamaan, yang kedua adalah amanat kebangsaan. Amanat keagamaan memberikan amanat kepada kita untuk menyebarluaskan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan menjaga keberlangsungannya. Kemudian yang kedua apa? Menjaga dan melestarikan, menjamin keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin, ulama-ulama kita bersepakat bahwa bentuk negara Indonesia adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Tentunya Anda bisa membedakan apa itu Darussalam, apa itu Darul Islam. Bentuk negaranya apa? Nation state, negara kesatuan. Kenapa harus negara kesatuan? Jawabannya di sini. Inilah antiknya Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Kita terbang ke Eropa,
Eropa itu bangsanya cuma satu Bapak Ibu, namanya Europe. Satu bangsa Eropa berdiri di atas banyak negara, berdiri di atas Spanyol, Perancis, Belanda, dan lain-lain. Kabar terbaru, Inggris mengundurkan diri dari Uni Eropa. Mata uang mereka juga cuma satu, namanya apa? Euro. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Jadi kebalikannya dengan Eropa. Kalau Eropa itu satu bangsa berdiri di atas banyak negara, jadi bangsa mung siji disengkuyung oleh sekian banyak negara. Sementara Indonesia sebaliknya, banyak bangsa hanya berdiri di atas satu negara. Kita nggak usah ngomong se-Indonesia lah, apalagi sampai Papua. Di Jawa saja coba Pak, sekian banyak suku bangsa. Dari ujung Jawa Timur, di Banyuwangi ada suku bangsa namanya apa? Osing. Ngomongnya son. Nyebrang dikit ketemu mana? Madura. Ini bahasanya luar biasa. Orang Madura itu kalau lomba TTS teka-teki silang pasti kalah. Kenapa? Kolomnya pasti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, ANAK, anak. Orang Madura kurang, hubungan suami istri menghasilkan nak, kurang kolomnya itu. Orang Madura itu kalau jadi polisi atau tentara pasti kalah Pak ketika daftar, karena berhitungnya kalah sama orang Kudus. Kalau orang Kudus berhitung 1, 2, 3, Madura nggak bisa Pak, berhitung tuh 1, alah kesuwen itu loh. Dulu di Solo itu ada Habib Wali, kondangnya Wali lah, Allah yarham, namanya siapa? Habib Anis. Ini ada orang Madura sowan Pak, sowan ke Habib Anis. Assalamualaikum Beb, saya mau sowan Beb. Dijawab Waalaikumsalam. Sebelum dia ngomong, Habib Anis bilang, saya tahu pasti Anda orang Madura. Apa jawaban orang Madura ini? Boa, Bu, Beb Anis wali dek, tahu kalau saya orang Madura. Ya ketok cangkemmu goblok men aku ngono. Ngomongnya kayak ngono kok. Luar biasa Madura itu. Nyebrang lagi sedikit, setelah Suramadu ketemu mana Pak? Surabaya. Bahasanya agak kasar dikit. Dancuk umpamanya itu. Saya itu sering ngomong dancuk karena saya meyakini dancuk itu bukan misuh. Saya pernah ke kota Amsterdam, dancuk itu ternyata diambil dari nama tokoh besar di Belanda namanya Danko. Yang diabadikan jadi nama tank. Lah tanknya ini agak kecil, ketika masuk ke kampung-kampung Surabaya, begitu tank ini datang, orang Surabaya teriak dancuk, karena nggak bisa ngomong Danko. Lah kok Gus Miftah ngomong dancuknya fasih karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Ke barat lagi ketemu mana? Solo Jogja. Bahasanya halus kayak saya, Pak Mali halus ini. Jogja kan halus. Kalau ke Pantura kita lihat bahasanya keras dengan padi lah, Kudus dan lain sebagainya. Ngomongnya gimana? Iya. Bila. Coba. Ke barat lagi ketemu Banyumasan, Kebumen, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto, Tegal. Orang ngapak. Ini bahasa yang paling menyenangkan. Blekuduk. Bapak ngapak ya? Blekuduk kayak. Saya diundang pengajian pertama kali di rumahnya Ki Dalang Entus almarhum Bupati Tegal, itu tahun 2007. Pagi-pagi saya ditawari udut ngerokok pakai bahasa ngapak. Ya Allah, orang kepenak temen bahasanya ya. Pak Kiai Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah, aku cocotnya siapa ya ngono? Saya ngaji di Tegal, ketua panitianya sambutan pakai bahasa ngapak. Inyang kalau wingi sowan daleme Gus Miftah, arane mancing daleme Gus Miftah kiye anak gapura, arane gapura sugeng teka. Ya Allah, saya mbaten gapura sugeng teka itu apa? Ternyata gapura selamat datang Pak. Sugeng itu selamat, datang itu teka. Ya Allah. Nang Yogyakarta kiye ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Monumen Jogja kembali. Menyenangkan pakai ngapak ya. Kalau dulu Pak zaman wartel, kita telepon rumah itu,
Kalau nomor teleponnya rumah sibuk itu kan pasti dijawab pakai bahasa apa, Bu? Inggris. The number you calling is engaged, please try again in a few minutes. Kalau Anda telepon ke Tegal itu nggak mungkin bahasanya seperti itu. Begitu ditelepon kok sibuk, apa jawaban orang Tegal? Nomor telepon yang sira 7 langka, telepon mening ya. Ke barat lagi ketemu bangsa apa? Sunda dengan segala keindahannya. Coba kita lihat. Cicing mah hula gandeng, teh kucing mah diserondeng, itu kan menyenangkan itu. Yang lucu Pak, orang ngapak main ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang ngapaknya marah. "Tai ini siapa Kiai?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Gitu kan. Orang ngapaknya marah, Bu. "Inyong ora percaya tai ini urang kok gedene sekiye." Ngono kan. Ke barat lagi ketemu mana? Jakarta, bangsanya apa? Betawi. Tuh mas-masnya sampaikan kepada mbak-mbaknya, lu gua, bapak lu mertua gua. Iya. Ini baru tanah Jawa Pak, belum masuk. Saya pengen Mas Papua kesini satu. Saya pengen tahu bahasa Papua. Bro sini bro, ya kamu. Pinjam mic-nya Pak. Namanya siapa? Nahot. Sit down please, Nahot. Nama kompletnya siapa? Nahor Tok. ya, Nahor Tipakau. Pakai mic. Nahor Tipakau. Ya, sembuh, kok ngomong apa kamu? Coba kalian semua, aku cinta kalian pakai bahasa Papua. Aku cinta kalian semua pakai bahasa Papua. Saya cinta kamu semua. Alah doa, pakai bahasa Papua. Gitu aja. Bahasa Papuanya selamat pagi apa? Oh kok podo sih boyo beda no loh. Bahasa Papua asli kayak apa contohnya? Bahasa Papua asli. Jangan aja. Hah? Apa? Ayo. Apa namanya? Aku panggil teman bisa. Oh ya panggil teman satu nggak apa-apa. Oh yang bisa. Kamu nganu ya, Papua naturalisasi ya. Sini bro. Jangan-jangan Papua persamaan ini. Ya, coba kamu ngomong Papua. Ngomong apa? Nah, ini. Ya terserah. Mic-nya satu lagi Pak. Ya. Coba ngomong. Omong-omongan Papua coba. Apa? Beda bahasanya. Loh kok beda? Kamu Papua, dia Papua? Sukunya beda. Oh sukunya beda. Ya anggap aja di sini samalah. Coba ngomong ke sana. Ngomong bahasa Papua terserah. Nanti kamu ngomong Papua terus kamu terjemahkan sendiri. Saya pengen lihat. Jadi gue ini ngomong kayak dalang. Dalang ini wong pekok, ngomong dewi dijawab dewi. Lah pekok tau ya. Ayo sana ya. Ngomong. Mikir mati panitia. Coba, udah nggak usah. Udah. Terus Ngomong. Snow Naeja Aldo Yidil Raya. Itu artinya apa? Nama saya Aldo Yidil Raya. Oh, ya terus. Apakah kamu sudah makan? Gitu. Jangan war. Aku juga belum. Aku takon kok. Kamu sudah makan belum? Bahasa Papuanya apa? Wanan ware roba. Ware-ware romba. Wanan ware roba. Sumpah, aku belajar bahasa Inggris soalnya kira iso aku tenan. Ini saya pengen membuktikan apa? Ini loh Indonesia begitu loh. Dengan bahasa suku bangsa yang begitu banyak yang ada di Indonesia. Maka sudah di sini aja nggak apa-apa ya, biar saya kelihatan putih ya. Nggak apa-apa di sini. I love you pokoknya. Kita duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau cuman begini kan semuanya takdir dari Tuhan, perlu kita syukuri, betul? Makanya kamu yang cantik jangan sombong. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Begitu. Kamu bilang sama mereka, yuk pakai mic-nya, pakai mic-nya. Ikuti saya. ya. Tahu ya tahu. Tahu ya tahu. Tahu. Ikutin saya. Oh ya.
mumet ndasku. Ayo. Tahu ya tahu, Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, bawan ya bawan, ayu ya ayu, ayu ya ayu, tapi jangan murahan. tapi jangan murahan. Iya. Good. Karena ini setiap kali ketemu cewek kamu bilang begitu ya. Tadi nama kamu siapa bro? Aldo. Aldo. Ya. Kalau teman saya namanya Aldiano. Saya pikir bahasa apa, ternyata singkatan Aldiano. Alhamdulillah dia nongol. Maka karena ini sebentar lagi ya, karena ini negara yang kesatuan, karena berbeda-beda dari suku, bangsa dan agama. Ini baru ngomong suku loh ya, belum ngomong agama. Maka butuh ideologi untuk mempersatukannya. Maka kemudian para pendiri bangsa, founding fathers menyepakati, karena negara kita ini adalah nation state, ada satu ideologi untuk mempersatukan kesemuanya. Maka kemudian muncullah Pancasila. Dan Pancasila sampai hari ini terbukti bisa menyatukan seluruh komponen anak bangsa, baik yang berbeda suku bangsa maupun agamanya. Mas Aldo agamanya apa bro? Kristen. Kamu agamanya apa? Kristen. Kita bisa duduk berdampingan seperti ini karena apa? Indonesia ini rumah besar yang di dalamnya ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Dan semua pemeluk agama ini berhak menjalankan perintah agamanya tanpa harus mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Bahkan undang-undang pendidikan, siswa didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Betul? Maka walaupun di SMK ini umpamanya ada satu anak yang beragama Kristen, pihak sekolah itu wajib mencarikan guru untuk yang bersangkutan, karena ini adalah amanah undang-undang. 6 kamar yang ada di rumah besar yang namanya Indonesia ini, saya meyakini kalau semua orang kembali ke kamarnya masing-masing pasti tidak akan pernah terjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Ayo, apa meneh nuroni bojone tanggane, oh mesti masalah. Sudah, kembali saja ke kamarnya masing-masing. 6 rumah ini bisa berjejer. Maka dulu zaman Butin membuat miniatur tempat ibadah di Taman Mini Indonesia Indah. Ada tempat ibadahnya orang Kristen, orang Islam. Ini jadi satu di Taman Mini Indonesia Indah. Selama kita kembali ke kamarnya masing-masing, gak akan jadi masalah. Maka saya sendiri tidak mau mengurusi intervensi terhadap agama orang lain. Ketika pertama kali saya kenal dengan Deddy Corbuzier 1,5 tahun yang lalu, sampai akhirnya dia memutuskan masuk Islam, sekalipun saya tidak pernah ngajak dia masuk Islam Pak, tapi kita lebih banyak berbicara tentang Pancasila dan agama. Tapi saya punya prinsip, orang non-Islam tidak membaca Al-Quranmu, orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam melihat akhlakmu. Maka kalau kamu pengen orang-orang non-Islam memandang Islam sebagai agama yang menyenangkan, perbaikilah akhlak dan budi pekertimu. Ini rumus. Makanya hari ini saya tidak sependapat ketika ada penceramah intervensi terhadap cara beribadahnya orang lain. Kalau dalam Al-Quran yang jelas Pak, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Gak boleh. Kalau kita menghina Tuhannya dia, maka dia juga berpotensi menghina Tuhan saya. Kita masing-masing. Toh Al-Quran mengatakan, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, enggak monggo. Begitu sudah punya agama masing-masing, undang-undangnya apa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Saya besok malam minggu ini kedatangan tamu dari Pontianak 15 orang. Mereka menyatakan apa? Gus Miftah tolong bimbing kami masuk Islam. 15 orang kami akan datang ke pondok Gus Miftah. Anda tahu saya dari mana? Saya melihat Gus Miftah dari YouTube. Kenapa kamu ingin masuk Islam melalui saya? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Ini pula yang saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier.
Satu saat ketika dia ngomong saya, bro, kalau saya mau masuk Islam caranya gimana? Saya bilang sama dia, bro, wajah Islammu itu besok seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Loh, kan begitu. Begini kan enak itu loh. Tetangga saya, bro, itu orang Katolik. Kalau Idul Fitri, dia yang pertama kali datang ke pondok saya, minal aidina wal faizin, yang mengutapkan mulutnya pendeta. Ini diprotes sama orang-orang Islam. Itu orang Katolik kok membaca ayat? Goblok, goblok. Sejak kapan minal aidin itu jadi ayat Quran? Itu bahkan bahasa Arab yang orang Arab sendiri nggak tahu kalau itu adalah bahasa Arab, karena itu adalah bahasa Arab ala Indonesia. Lah orang sekarang itu kan aneh, semangat beragamanya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi apa? NKTA, nafsune kuda tenagane ayam. Makanya saya pernah Pak dicurhati sama Via Valen. Kamu kenal Via Valen nggak? Oh kenal. Cantik nggak? Oh. Tapi sorry ya, kamu sama Via Valen beda pemikiran. Kamu mikir Via, Via mikir aku. Ya. Tanya apa Via sama saya? Bah, saya mau curhat. Apa Nduk? Saya itu kemarin menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Terus saya didemo sama orang-orang. Kenapa? Via Valen nggak pantas. Dangdutan, oh mohon maaf, solawatan kok di panggung dangdutan dengan pakaian agak seksi. Pertanyaan kamu apa? Apa benar Din As-Salam itu lagu solawat? Saya jawab salah. Orang-orang yang semangat agamanya tinggi tapi tidak dukung dengan ilmu yang mumpuni menganggap seolah-olah qasidah Arab itu pasti solawat. Padahal qasidah Arab itu belum tentu solawat, solawat belum tentu berbahasa Arab. Berarti boleh bah saya nyanyikan di panggung dangdutan? Boleh. Wong kamu nyanyi Din As-Salam sambil ngising saja boleh kok saya bilang. Ayo duduk di WC sambil nyanyi. Boleh. Wong itu bukan sholawat kok. Gila hadil matak fi masa itu. Tapi saya pesan sama mbak-mbaknya ya, ada juga sih sebenarnya bukan sholawat tapi nggak pantas di WC. Contoh lagu Man Ana, itu kan penghargaan terhadap guru-gurumu. Jangan kamu nyanyi Man Ana sambil di toilet. Nang toilet karo bengok-bengok. Man Ana, Man Ana, Man Ana, laula cerot. Wah, nggak boleh. Begitu tetangga saya yang Katolik ini Natalan Pak, santri saya semua tak suruh datang ke rumah beliau, ucapkan selamat Natal. Nggak kafir bah? Enggak, saya bilang. Gampang amat jadi kafir. Kalau gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir, berarti kalau saya pulang haji tetangga saya yang Katolik makan kurma, dia mu'alaf. Boya yang nalar dikit gitu loh. Orang yang kafir 80 tahun membaca kalimat tahlil la ilaha illallah sekali jadi Islam kok. Masa kita tahlil tiap hari gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir? Dari mana? Saya biasa. Orang Indonesia itu aneh, haram menanam pohon cemara karena itu apa? Lambang Natal. Kamu nggak pernah dolan nado bro. Aku ngerti rong menit wis rampung rasa mau kayak kitanya jawab. Wis ngerti aku, waktunya dialog. Menengot. Bayaran mung titik diatur-atur. Gue lawas pancine mandek ya mandek. Enteni baterainya entek lah ya mandek dhewe itu lho. Dadi ngomong apa iki mau lali aku. Kowe ngisruh moderator iki kok. Oh, saya lanjutkan cemara sebentar. Mereka mengatakan apa? Menanam pohon cemara itu haram karena itu lambang Natal. Jawaban saya sederhana, sejak kapan pohon itu punya agama? Ya kan? Orang-orang yang mengatakan menanam pohon cemara itu haram, kuwi berarti dolane kurang adoh. Turune kurang bengi. Koncone kurang akeh, kopine ora ana kopi. Terakhir ya, saya kasih gambaran.
1 tahun yang lalu saya berkesempatan dakwah keliling Eropa. Salah satu negara yang saya kunjungi adalah Swiss. Waktu itu pas musim dingin. Kebetulan saya ada kesempatan untuk main ke Monti Tlis. Itu salah satu destinasi wisata favorit orang dunia lah di situ. Di situ suhunya berapa? Salju, suhunya minus 20 derajat. Dan pohon yang bertahan ketika musim dingin itu cuma pohon cemara. Itulah alasan kenapa orang-orang Nasrani menjadikan pohon cemara sebagai lambang Natal. Kayak gitu di Indonesia difatwakan haram. Itu namanya jaga sembung, bawa golok nggak nyambung loh. Maka solusinya cuma satu menurut saya, hubbul waton minal iman. Kalau kemudian kecintaan kita terhadap negara ini luar biasa, maka apapun perbedaan kita tidak akan menjadi masalah. Hari ini kita belajar gamelan itu kenapa menghasilkan suara yang bagus, nada yang bagus, karena gamelan itu berangkat dari porsi yang berbeda-beda. Kenapa sambal terasi itu rasanya menjadi enak? Karena bahannya beda-beda, Pak. Lah sak lemper mong terasi tok yo ora enak. Kenapa kemudian sambal terasi itu menjadi enak? Karena bahannya beda tapi diolah dengan luar biasa. Dimakan bareng rasanya enak. Coba kalau makannya sendiri-sendiri, Pak. Wah, pengen makan sambal terasi aku. Lombok edisi plus gitu loh. Bawangnya plus, terakhir terasi ini tok. Bengoren cangkemmu, Bro, gitu loh. Anda pernah ingat satu peribahasa di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Saya pikir kearifan lokal, the local wisdom itu, Pak, ya, itu dimanapun tempatnya ketika digunakan saya pikir nggak ada masalah. Justru kamu beruntung, Bro, dari sekian banyak orang-orang Papua kamu bisa ke Kudus, dan yang jelas Kudus ceweknya wow. Wow, prinsipnya itu saja, Mas. Di mana bumi saya pijak, di situ langit saya junjung. Saya pikir banyak orang yang kemudian ada konflik itu gara-gara apa? Tidak bisa mengamalkan peribahasa ini. Kamu bisa belajar dari banyak budaya di sini. Contoh, kamu tahu nggak? Orang Kudus sampai hari ini tidak berani menyembelih sapi, karena itu merupakan kearifan lokal yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Kamu tanya sama mereka, kenapa? Di sini makannya apa? Kerbau, bukan sapi. Boleh makan sapi, tapi jarang orang Kudus yang berani motong sapi. Kamu pelajari, mumpung kamu ada di Kudus. Sejarahnya Kanjeng Sunan Kudus, sederhananya Sunan Muria. Kalau Muria itu ke sana, rata-rata orangnya alim-alim, karena Muria itu rata-rata santri. Kalau Kudus ke barat itu rata-rata pengusaha, karena berangkat dari Kanjeng Sunan Kudus. Dan kalau dari Dandim jadi Kapolres, Bupati, Gubernur itu biasanya nggak mau ziarah ke makamnya Kanjeng Sunan Kudus. Betul? Nah, ngerti aku ngerti masalahnya. Kira Pak Dandim ziarah copot. Nah, biasanya ziarahnya ke Muria. Jadi karakter orang Kudus sendiri, Mas Jomi, itu yang barat sama yang timur itu beda. Maka dulu muridnya Kanjeng Sunan Kudus itu rata-rata wong sugih, pengusaha. Tapi lah golek wong alim neng Muria, daerah wetan ini ngalim. Salah satu murid Sunan Muria itu siapa? Kalau nggak salah si Saridin itu. Wong alim. Jadi kamu belajari budaya-budaya itu yang kemudian bisa kamu adopsi, dan nilai-nilai itu kamu bisa sampaikan di Papua. Kamu tempatnya mana Papuanya? Merauke. Oh, Merauke. Begitu ya Mas Domi ya. Lanjut. Silakan. Bapak. Bapak, mau nggak Pak? Sepuh. Mic-nya disilakan. Ya. Ya, karena yang tanya sudah tua, selesai saja ya. Moga Pak, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya guru agama yang ditugaskan Kementerian Agama yang mengajar atau DPK di SMA Negeri 1 Jepara. Mas, ada informasi terbaru, dibutuhkan guru privat agama untuk Menteri Agama. Mau? Tergantung kakanwilnya. Saya sangat setuju dengan moderasi Islam, dan saya juga ingin mengembalikan pesannya Ibu Kartini. Memang agama bisa menghindarkan kita dari dosa, tapi tidak sedikit orang yang melakukan dosa dengan berdalih agama. Itu pesan Kartini. Gus, saya mau tanya, sebagai guru PAI, saya itu prihatin. Yang namanya hak pendidikan agama di setiap sekolah itu kan hak anak setiap individual, dan itu sudah dilindungi oleh peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007
bab 2, di mana setiap siswa yang bermenaung di sekolah, yang mengikuti pelajaran di sekolah tertentu harus diberikan pelajaran pendidikan agamanya masing-masing. Tetapi faktanya di lapangan, SMA, SMK yang berafiliasi atau organisasi tertentu, bukan negeri ya, yang menyelenggarakan pendidikan itu tidak memfasilitasi pendidikan agama anak-anak tersebut. Hanya satu di Provinsi Jawa Tengah yang bisa mengeluarkan perda. Salut untuk Kabupaten Rembang. Luar biasa. Salut untuk Kabupaten Rembang. Untuk lainnya 34 kabupaten kota Madya belum termasuk Jepara, saya sudah maju juga belum berhasil. Oleh karena itu, bagaimana pandangan Gus Miftah kalau ada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memberikan fasilitas pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing, Gus? Terima kasih. Saya tidak akan ngasih pandangan, tapi saya akan langsung ngomong dengan Pak Gubernur. Selesai. Terima kasih, Gus. Di tingkat MGMP Jawa Tengah kami sudah bicara. Itu berkaitan dengan kebijakan. Betul Pak Asek ya? Nah, begitu bukan pandangan. Itu harus ada solusi konkret dari pemerintah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Sumilan dari Rembang. Pak Samilan. Sumilan. Oh, Sumilan. Dulu ini saya satu-satunya penanya yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Ya. Soalnya rambutnya putih kabeh. Terima kasih. Pripun Mas Sumilan? Ya, dulu saya di pesantren di Yogyakarta, Gus. Seandainya saya di mana, Pak? Di Melangi Nogotirto. Oh, Melangi nderek sinten Pak Kiai sinten? Pak Kiai Sujai ingkang nembe kapundhut nggih. Almarhumlah husnul khotimah insyaallah. Amin. Kami dari MA Wali Songo Kaliori, ketika saya melihat tulisan dalam background itu penguatan NKRI bagi kepala sekolah guru Rohis SMK SMA Madrasah Aliyah. Namun ketika kita melihat dengan kebersamaan SMK MA dan Madrasah Aliyah ini, kita ingat bahwa rasa cinta pemerintah terhadap lembaga-lembaga di madrasah ini, kalau kita lihat mulai dari bangunan kemudian yang lainnya, ini madrasah ini masih kurang, Gus. Sehingga dulu banyak lembaga pesantren dan pendidikan ini banyak yang minta bantuan asing. Ketika rival Erdogan di Turki ini mengalami permasalahan akan adanya kudeta, disinyalir bahwa ada lembaga-lembaga Islam yang dibiayai oleh Turki. Kemudian ada masjid, kemudian sekolah yang mendapat bantuan dari Timur Tengah. Seandainya pemerataan itu ada, madrasah dan SMA ini dicintai dengan sama, diopeni, diayomi, diberi hak yang sama karena sama-sama anak bangsa, maka tidak akan lari. Begitu pula pendidikan di Indonesia ini, kalau semuanya memberikan keadilan, maka tidak ada kita mencari pendidikan agama sampai ke Timur Tengah. Cukup di Indonesia, saya yakin akan mumpuni, di pondok pesantren akan mumpuni. Akan tetapi oleh ngopeni Gus ini terhadap anak bangsa ini belum sama. Oleh karena itu tolong dumateng Gus Miftah kapurih napa menika ngusulaken dumateng pemerintah agar prinsip dalam keadilan ini adalah sama-sama anak bangsa, sehingga SMA juga maju, aliyah juga maju, pondok pesantren maju, tidak ada bang cinde bang ciladan. Makatan Gus, itu terima kasih. Saya terima kasih. Ini Assalamualaikum fakta, warahmatullahi wabarakatuh. Fakta saya dikirimi kawan saya. Bentuk ketidakadilan itu memang nyata. Nama saya samarkan jabatan guru, mata pelajaran yang diajarkan fikih, jumlah jam per minggu 6, presensi per bulan 12, honor pokok 6.000, tunjangan transport 18.000, tunjangan jabatan 6.000, tunjangan wali kelas 5.000, jumlah honor 35.000. Kan dancok ini loh. Kalau saya terus jurang saja Pak,
Guru yang dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa honornya 35.000. Banyak artis yang rusak moral bangsa justru dibayar puluhan juta rupiah. Ini dimana-mana saya suarakan, Pak, biar sampai ke pemerintah. Memang ketidakadilan itu nyata. Maka di pondok saya, Pak, kebetulan saya nggak pernah di pondok, saya bilang sama istri saya, Beb, loh, istri saya manggil saya sayang tanur rojim. Saya bilang sama istri saya, jangan pernah kamu perlakukan guru-guru pondok seperti ini. Dibayar, bila perlu standar pegawai negeri. Saya bilang begitu. Saya tak cari uang, nggak ada masalah. Tapi mohon maaf, ketika saya dikirimi kawan saya ini, saya nangis berbes mili, Bu. Dan ini masih banyak di Indonesia, nggak usah di luar Jawa. Di Jawa loh masih banyak. Yang satu bulan guru-guru kita itu gajinya cuma 200.000, 150.000. Betul, Pak ya? Betul. Dan ini harus menjadi keseriusan dari pemerintah. Di satu sisi kita dituntut untuk mencintai negara, tapi di sisi yang lain negara tidak pernah perhatian kepada kita. Betul? Pak Asek, tolong Pak Asek, please sampai tiba lho tongkatku. Tiba meneh ki lho. Insya Allah, Pak, karena saya kebetulan ada komunikasi dengan menteri di atas, akan saya sampaikan, Pak. Ya, terakhir. Terima kasih atas waktunya, yang terhormat Gus Miftah, yang terhormat Dr. Saihan, guru saya waktu di STAIN. Terima kasih. Oh, jenengan muridnya gitu? Iya. Ya sudah, nggak usah tanya, wong gareng kok SMS-an dhewe iso kok. Oke, terima kasih. Langsung saja bahwa tadi sesuai dengan tema penguatan NKRI, ada hubbul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Itu hadis atau bukan? Ya. Kemudian saya jawab dulu, satu dulu. Nah, saya pernah ngaji di Surabaya. Selesai ngaji, ada orang tanya, Anda ngomong hubbul waton minal iman, itu hadis riwayat siapa? Aku tadi mikir, kudunya jenengan paham, hubbul waton minal iman itu bukan hadis, itu makalah yang dimasyhurkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Lah ini ada orang tanya sama saya, itu hadis riwayat siapa? Mergo sing tanya kata mau ngarepe golek-golek salah, aku tak jawab Muslim. Bingung deh, kok bisa hadis riwayat Muslim? Bisa, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Kan nggak ada, aku yang ngono toh. Itu bukan hadis. Berikutnya, terima kasih Gus Miftah. Jadi Islam adalah dinus salam, cinta perdamaian. Tapi ada orang Islam yang menyalahpahamkan bagaimana ada orang dibom, ada orang jual miras langsung dibakar. Nah, itu kan termasuk Islam radikal, Islam yang tidak cinta damai tapi malah kekerasan. Nah, padahal Islam di sana ada radikal, itu dilarang. Kemudian wasat tadi yang sampaikan Gus Miftah, ya, itu adalah moderat, dan Islam liberal, dan itu juga enggak pas. Nah, kemudian Islam pembagiannya ada Islam abangan, Islam KTP, ada Islam santri, dan Islam wali. Nah, yang saya tanyakan, ini kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita mayoritas Islam, tapi kita dianjurkan untuk nadhoriyah wa tatbiqiyah. Kita menjalankan Islam ya sesuai dengan teori dan praktek, tapi dasar kita adalah Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran di sana ada wasariku atau faktau aidiyahuma, tapi tidak diterapkan. Kemudian az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma ni'ata jaldah, tidak diterapkan. Nah, mohon untuk dijelaskan Islam yang bagaimana yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, juga kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, dalam khilafiyah dalam di negara Saudi Arabia menerapkan khilafiyah, tapi di sini dilarang. Padahal apa? Kita untuk referensi adalah Al-Quran hadis, tapi dilarang di dalam Arab negara Saudi kita. Terima kasih. Mohon maaf, di Arab Saudi diberlakukan apa? Syariat Islam, tatbik. Enggak, tadi Anda bilang khilafah. Coba kamu belajar lagi model bentuk negara. Tidak ada satu negara pun di dunia hari ini yang menerapkan syariat khilafah, termasuk Arab Saudi. Berarti itu kerajaan. Berarti mau comu kurang okeh, bro ya. Maaf itu Gus. Di Arab saya Saudi, menerapkan tatbikus syariah. Kalau itu beda kaitannya, tapi itu bukan khilafah. Di antara itu khilafah ada termasuk tatbikus syariah. Anda salah.
Anda salah. Arab Saudi itu bentuknya kerajaan tapi bukan khilafah. Bahkan Turki yang dulu gembar-gembor Turki Utsmani, hari ini pun bentuk negaranya juga bukan khilafah. Saya pastikan di dunia hari ini nggak ada satupun negara yang sukses dan hari ini eksis dengan menerapkan konsep khilafah. Kita bisa berdebat soal itu. Arab Saudi itu bukan khilafah, Mas, itu kerajaan. Maka al-mamlakah as-Saudil Arabiyah itu bukan khilafah. Lah pemahaman seperti ini perlu saya luruskan. Karena ini sederhana sebenarnya. Kalau di sana menerapkan syariat Islam, iya, tapi bukan khilafah. Bukan khilafah. Persoalannya di Indonesia apakah tidak seperti itu? Iya, tapi tidak mutlak karena sudah menggunakan undang-undang. Karena beda bentuk negara antara kita dengan Arab Saudi. Maka saya pikir ketika pemahaman Pancasila itu benar, kita tidak akan punya pikiran seperti itu. Tidak punya pikiran seperti itu. Jadi dari semua ini saya pikir yang perlu Anda pahami itu adalah satu saja. Itu kan sebenarnya sepele. Bentuk negara Arab Saudi. Ketika Anda buka dimanapun, di Google merek apapun, itu mengatakan bahwa mereka adalah al-mamlakah, bukan khilafah.